Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang garis sejajar, tegak lurus, titik tengah, dan titik berat. Yang Ibu jelaskan bisa kalian lihat di buku paket halaman 58 sampai 64. Nah, di sini ada gambar koordinat sumbu X dan sumbu Y, di mana di sini ada garis G1 dan G2. Garis G1 ini dia sejajar dengan sumbu X. Dari G1 sampai X ini 4 satuan, dari G2 sampai sumbu X ini 5 satuan. Garis G ini karena dia sama-sama 5 satuan, contoh nih, misalnya titik S, dia jaraknya itu 5 satuan ke sumbu X. Garis P juga sama, dia jaraknya 5 satuan ke sumbu X. Titik Q juga dan titik R juga, karena mereka sama dengan jarak 5 satuan, maka garis G2 itu sejajar dengan garis sumbu X. Selain itu juga G1 nih, dari titik A, B, C, D, dan E itu sama-sama mempunyai jarak 4 satuan ke sumbu X, maka dia sejajar dengan garis atau sumbu X. Itu yang disebut dengan sejajar. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y dan juga garis L1 dengan L2. Perhatikan garis L1 ini dia mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Contoh D, E, F, G, H. Dia jaraknya sama-sama mempunyai 5 satuan ke sumbu Y. Maka garis L1 sejajar dengan sumbu Y. Begitu juga dengan garis L2. Jaraknya adalah 4 satuan ke sumbu Y. K, L, M, N, dan P. Maka garis L2 sejajar dengan sumbu Y. Jika garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka secara otomatis dia akan tegak lurus terhadap sumbu X. Diingatkan lagi, garis yang sejajar dengan sumbu Y, dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Begitu juga dengan sumbu X. Jika dia sejajar dengan sumbu X, maka dia tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, itu penjelasan sejajar dan tegak lurus. Sekarang titik potong. Nah, perhatikan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ada garis K, L, M. Ketiga garis ini tidak ada yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, namun mereka berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika garis K, dia berpotongan di sumbu X pada titik 3,0 dan 0,3. Garis L, dia berpotongan di titik 1,2 terhadap garis K. Dan garis M, dia berpotongan di titik atau di sumbu X min 2,0. Maka garis yang tidak sejajar dia akan berpotongan. Lanjut. Di sini ada titik tengah dan titik berat. Perbedaannya adalah kalau titik tengah itu dibagi 2, kalau titik berat dibagi 3. Di sini ada titik A, dan titik B. Titik tengahnya berarti yang P. Jadi kalau mencari titik tengah itu cuma X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Nah, hasilnya itu dia berada di titik P. Ya, nih ada rumusnya ini. Oke. Nah, sekarang titik berat.
Kalau titik berat itu dia dibagi 3. Di sini ada titik A, B, dan C. Yang titik beratnya adalah si G. Berarti misalnya mencari titik berat si G. Titik berat kan tetap X, Y. Maka untuk mencari X-nya berarti 1 ditambah 8 ditambah 6 bagi 3. Mencari Y-nya 3 ditambah 1 ditambah 8 bagi 3. Penjelasannya ada di sini. Nih, 1 tambah 8 tambah 6. 1 tambah 8 tambah 6 sama dengan 15. Dibagi 3. Hasilnya 5. Nah, untuk Y-nya kan sini 3, 1, dan 8. Berarti 3 tambah 1 tambah 8, 12. Dibagi 3, hasilnya 4. Maka XG-nya 5,4. Sama halnya dengan gambar kedua. X-nya min 3, 4, dan 5 itu ditambah dibagi 3 hasilnya 2. Y-nya min 1 dengan 5 hasilnya dibagi 3 1. Jadi titik beratnya 2,1. Nah, itu penjelasan ibu. Sekarang kita ke contoh. Contohnya itu ada di halaman 67. Ini gambarnya. Di sini soalnya adalah dengan menggunakan titik tengah tentukan koordinat titik sudut keempat pada jajar ginjang dan belah ketupat berikut. Jadi di sini ada titik A, B, C, dan D. Yang belum diketahui adalah titik B. Berarti kita cari dulu titik B. Caranya adalah XB sama dengan XB ditambah XD bagi 2. Kalau di buku kalian nulisnya per 2 ya. Sama dengan XA ditambah XC bagi 2. Lanjut. XB nya kan belum ada yang kita cari ya. XB ditambah XD itu min 1 oke, dibagi 2 sama dengan XA nya 2 ditambah 8 bagi 2. Nah, ini tetap XB min 1 sama dengan 2 tambah 8 2 tambah 8 10 bagi 2 5. Nah, 5 2 nya ini 2 yang di sebelah kiri itu pindah jadi dikali 2. Oke. XB sama dengan 5 kali 2 10 ditambah 1, maka XB nya sama dengan 11. Lanjut, berarti kita sekarang cari YP sama dengan YB ditambah YD
bagi 2 sama dengan YA ditambah YC bagi 2. Kalau nggak mau ribet, kalian duanya langsung dihilangkan saja karena sama-sama ruas kiri sama ruas kanan dikali 2, jadi penyebutnya hilang. Maka sisa YB ditambah YD nya 5. Oke. Bagi 2 sama dengan YA nya -1 ditambah YC nya 3 bagi udah nggak dibagi ya, mohon maaf, udah nggak dibagi kan tadi ruas kiri sama ruas kanan udah dikali 2, jadi otomatis penyebutnya hilang ya. Langsung saja YB sama dengan -1 tambah 3 itu 2, karena ini plus 5 jadi -5, maka YB sama dengan -3. Jadi koordinat titik B adalah 11, -3. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa dilihat buku paket halaman 65. Nanti tugasnya ibu akan share di e-learning di KE 13 ya. Kalau ada yang mau bertanya bisa WA Japri. Oke. Wassalamualaikum.